You'd have to be a complete idiot to think that GDP sums up. In fact, Indonesia is the largest economy in Southeast Asia. It is hazardous and environmental damage. These regulations and the promotion of peace in the regional level. The motivated broad social issues which in many ways touch upon element of human rights to become a mainstream issues for companies. Kadin is It is expected that Kadin will participate in the promotion of the contemporary global economy is driven by knowledge and technological innovation. Abundant natural resources that make a difference in domestic productivity. The countries that have skilled human resources with knowledge and technology input. I believe that prominent institutions such as Kadin, Human Rights Resource Center, and Global Business Initiative have made a significant on challenges, experience, and reality. Therefore, I personally encourage all participants to share their story. You have to be a complete idiot to think that profit sums up business success. When they operate in a manner that respects this organization established by law to represent the private sectors in Indonesia. We have served as the first contact point for foreign business relations through hosting business and diplomatic delegations. Ini salah satu topik yang unik kalau kita bicara tentang understanding and implementing respect for human rights at a business context. Tadi sepanjang menyampaikan sambutan, menyampaikan materi, sepertinya akan ada begitu banyak dampak baik yang kita dapatkan dari event. Ya, jadi sebenarnya ini awal mula ya, bahwa bagaimana kita mensosialisasikan bisnis itu dengan human rights. Jadi selama ini ada disasosiasi lah gitu. Jadi apa sih signifikan, apa kepentingan bisnis human rights untuk bisnis gitu. Jadi ini satu topik yang baru dimulai pembicaraan diskusinya. Nah, yang penting adalah bahwa sebenarnya kalau dilihat di dunia ini beberapa perusahaan multinasional memang sudah menjadi champion lah, sudah mulai effort ini. Tinggal bagaimana kita bawa ini ke Indonesia sehingga lebih banyak perusahaan-perusahaan Indonesia, perusahaan lokal untuk bisa berpartisipasi. Sejauh ini jika melihat apa yang terjadi atau dinamika yang terjadi di bisnis Indonesia sendiri kondisinya seperti apa? Ya, jadi ini suatu topik yang masih jauh ya. Kalau kita lihat dan human rights itu selalu di konstruk bisnis itu dianggap bisnis itu selalu invaluation of human rights. Maksudnya kita masih jarang bisnis itu yang bisa mengikuti mempunyai policy dan prosedur di dalam perusahaannya untuk human rights. Jadi ini masih sesuatu yang masih sangat baru dan perjalanannya masih panjang. Tapi saya pikir bahwa ada effort untuk mulai menginisiatifkan bagaimana human rights berdampak ke bisnis ini, ada suatu hal yang baik gitu untuk kita mulai bersama. Tapi memang tadi saya katakan juga bahwa ini kepentingan tidak hanya datang dari bisnis gitu. Jadi stakeholder yang lain harus juga bersama-sama berkolaborasi untuk menjadikan ini suatu isu yang bisa berhasil di Indonesia. Channel 2. Mr. Kelman, what we want to achieve from this event? You know, I think before I talk about what we want to achieve, I think what's really amazing is look at this room. There are more than 200 Indonesian businessmen and women who think that human rights in business is an important thing. That tells you something about Indonesia. I go all over the world. I've seen these kind of events in other countries in the world. This is really a lot of interest and take on from the Indonesian business community. When we had the deputy governor of Jakarta saying that Jakarta should be a human rights city,
When we read in our papers from the former Minister of Industry saying that Indonesia Inc. must embrace human rights policies in business, this says something about the character of Indonesians. And this is what I know. I've lived here 25 years, right? So I know this. This is an important subject for people in Indonesia. You care about your family. You care about your community. You care about your environment. These are basic principles that people in Indonesia share. Now we're talking in the Indonesian business community. It's natural. It's normal. It feels right to these people. And what's so exciting about it is to see that generate the interest that's been generated from this type of subject. It's really, really heartening for me. What we hope to achieve, better understanding, better practices, and socializing more of what we already do, what Indonesian businesses and Indonesian people already do in their families, in their communities, with their environment, how they live their lives. In fact, how do you think about business and then human rights at Indonesia? It's natural in businesses. If you look at business leaders, when they see their staff, they're close with their staff. When you look at business owners, everybody's bapa, ibu, everybody's close, everybody kerjasama, gotong royong, and the rest. So it's natural, it feels right. What we've never heard before is those words being put together. We've never heard the words human rights. We hear about that with the military or the police or something like that, and business. But it's natural, actually, it fits together. And when people understand that, they say, well, of course, that's what I've been doing. Of course I care about my employees. Of course I want the best for my customers. Of course I insist that my supply chain and the people that I do business with have the same values as me. But when you first hear those words put together, human rights and business, it sounds a little bit it sounds a little bit foreign. It sounds a little bit strange. Once that's socialized, once those words say, of course they belong together, human rights and business, then it's natural. And that's natural for Indonesians. That's natural for the culture of people here, because people here are good to the heart, and they're good to their communities, and they're good to the people around them. I think it's a great perspective, but now we want to think about what next action after this event, of course. So, one of the next actions is, I look at these conferences and they always take place in Jakarta. A lot of big businesses in Jakarta. But, with decentralization, there's a lot of big businesses outside of Jakarta. So one thing that we need to do is we need to bring this message and socialize this message all around the country. The next thing that we need to do is we need to make sure that business and government and civil society, NGOs, are all having a common understanding, a common thinking about what business and human rights is. So that's what we intend to do with this. What do we want? What we want is a very few committed leaders who say, we are going to take this issue nationally. People like Marzuki Darusman, who are obviously, this is integral into his life's work. People like Makarim Wibisono, this is integral to his life's work. But also people like Bambang, the chairman of Kadin, Sulisto, Pasurio Sulisto. When we first talked to him, he said, Indonesia Inc. better have these kind of practices. This is what, and if we heard him talk this morning, he said it's not just about profit. You don't just look at a company and determine the success of a company by its profit. You determine also the success of its company by its values. So with these kind of business leaders, Ibu Shinta, Kamdani, I'm very, very confident that this message will be translated throughout the country, throughout Indonesia, that will seek a very, very, very common understanding. We'll build very Indonesian standards so that we can assess each other about our performance on human rights in business, and
and work together with government and civil society as partners. But, you know, when I first came here 24 years ago, I heard the words Gotong Royong. And so what that means is we all work together for a common cause, right? And that's what we're doing here. We need to all work together for a common cause. That's the objective of this conference, that's the objective of this group, and that's the objective of all of these people going forward. That's really nice. Thank you for your time. Thank you very much. Thank you. Let me go here. Yeah. Let me go get him. Yeah. And Kapatani move us around. Okay. It would be wise to do that, Jim. Okay. Mendengar kata human rights kemudian diikuti bisnis di belakangnya tampak tidak familiar begitu di telinga kita. Tapi ini sebuah event yang baru, sebuah terobosan baru. Apa yang paling diharapkan dari event yang sekarang ini sedang dilakukan? Begini ya, dulu masalah mengenai human right itu selalu timbul antara pemerintah dan korban-korban dari pelanggaran hak asasi manusia ya. Akan tetapi akibat dari globalisasi, akibat dari pembukaan hubungan perdagangan yang intensif, maka timbullah perkembangan usaha-usaha bisnis itu secara signifikan di hampir seluruh pelosok dunia ya. Nah sekarang masalah yang menyangkut mengenai hak asasi manusia itu tidak sekarang semata-mata antara pemerintah dengan korban, tetapi juga antara private sector atau dunia swasta dengan korban-korbannya. Nah masa lalu ya hal ini merupakan suatu problem baik di tingkat global, regional maupun nasional. Karena apa? Karena belum ada pijakan ya. Apa kira-kira kerangka untuk mengatasi masalah itu. Akan tetapi pada tahun 2011 ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya Dewan Hak Asasi Manusia yang ada di Jenewa sudah mensepakati apa yang disebut United Nations Guiding Principle yang mengenai business and human rights. Di situ dikatakan beberapa pola-pola atau pegangan-pegangan yang baik buat semua pihak yang tadinya menimbulkan masalah. Satu adalah bagaimana pembagian tanggung jawab ataupun komitmen antara pemerintah, dunia swasta, dan korban-korban hak asasi manusia itu. Yaitu apa yang dinamakan 3 pilar daripada guiding principle PBB tadi itu. Nah sekarang tanggung jawabnya pemerintah itu apa? Tanggung jawabnya pemerintah itu adalah untuk menjaga, melindungi hak asasi manusia dari warganya. Ya. Nah sekarang tanggung jawabnya swasta itu apa? Tanggung jawab swasta itu adalah memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ya, dan juga kalau terjadi masalah dengan victim itu harus dicarikan jalan keluarnya atau remedinya ya. Nah, remedi bisa dalam bentuk kompensasi, bisa di dalam bentuk penyelesaian yang bisa diterima oleh semua pihak gitu ya. Nah, ini sudah merupakan satu mainstreaming atau satu kesepakatan dunia yang besar di dunia internasional. Nah sekarang bagaimana menerjemahkan mainstreaming yang besar di dunia internasional ke dalam kegiatan nasional ini ya. Nah jadi kegiatan semacam pagi ini dan dilanjutkan nanti siang ini adalah bagaimana agar supaya apa yang disepakati oleh semua komponen yang terlibat di dalam masalah pelanggaran hak asasi manusia itu sepakat ya, di mana disepakati oleh pihak secara aklamasi, tidak ada yang tidak setuju di dalam forum tahun 2019 untuk menerima pegangan guiding principle ini sebagai pegangan dasar untuk mengatasi hal-hal ini ke depan. Nah, saya harapkan pertumbuhan ekonomi yang akan menguat Indonesia, ASEAN itu akan terhindar dari masalah-masalah kalau kita bisa memahami apa-apa yang sudah tersirat di dalam undang-undang atau guiding principle daripada PBB ini. Kalau saya melihat ya, kalau dari segi prinsip ya, Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia tentunya tidak memberikan masalah-masalah terhadap prinsip-prinsip yang ada. Akan tetapi masalah yang bakal timbul itu adalah karena banyak yang tidak paham ya terhadap masalah-masalah yang menyangkut mengenai hubungan antara hak asasi manusia dengan bisnis ini ya. Nah, oleh karena itu sekarang mungkin perlu adanya peningkatan usaha-usaha mengenai diseminasi agar supaya pengertian-pengertian ini bisa diterima oleh masyarakat swasta secara besar luas gitu. Ya, sama-sama ya. Implementasinya nanti di Indonesia, Anda melihatnya akan seperti apa?
Ini langkah awal untuk merangsang rasa ingin tahu dulu bagi masyarakat bisnis Indonesia dengan dapat berdialog interaksi dengan korporasi-korporasi dunia yang nyata-nyata sudah mengambil prakarsa mengintegrasikan kepatuhan terhadap HAM di dalam sistem dan operasi mereka. Karena mereka melihat bahwa justru dengan memindahkan hak asasi manusia, produktivitas dari korporasi itu meningkat, dan justru karena itu dasar untuk mengintegrasikan hak asasi manusia dalam sistem bisnis itu masuk akal. Nah, ini langkah pertama yang kita ingin lakukan untuk mengajak komunitas bisnis Indonesia di bawah naungan Kadin untuk mengambil kepemimpinan juga di Indonesia dalam rangka memajukan pemahaman, penerapan, dan kemudian mematuhi norma-norma hak asasi manusia internasional. Setelah event ini, kemudian Nah, next action yang akan dilakukan. setelah event ini kita akan mengajak satu kelompok kerja di Kadin untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Ini akan memerlukan waktu, tetapi dengan kegiatan ini kita sudah dapatkan sejumlah korporasi yang betul-betul committed kepada pemajuan HAM, karena mereka juga sebetulnya ternyata sudah mulai melakukannya, tetapi masih ingin meningkatkan dengan mengetahui bagaimana caranya sebetulnya menerapkannya. Nah, ini lalu kita masuk ke dalam lingkup alat-alat atau perkakas atau tools, ya, cara-cara untuk menerapkan hak asasi manusia di dalam sistem bisnis dari korporasi itu. Ini sudah menyentuh segi-segi teknis dalam hal misalnya setiap perusahaan itu harus memiliki kebijakan HAM. Setiap perusahaan harus memiliki misalnya juga kelompok personalia manajemen pada tingkat yang tinggi untuk menangani hak asasi manusia. Jadi tidak bisa sambil lalu. Dan yang ketiga adalah bahwa terus-menerus dilakukan monitoring dari kegiatan mereka, termasuk juga kegiatan dari perusahaan-perusahaan supply mereka masing-masing. Nah, keseluruhan ini juga berarti bahwa perusahaan-perusahaan ini akan merasa perlu untuk melakukan audit diri, ya, dalam bidang hak asasi manusia. Nah, audit inilah yang nanti akan menjadi cara atau alat untuk melakukan pematuhan terhadap hak asasi manusia. Terima kasih ya.